Semua orang tahu kalau Arab Saudi adalah negara yang paling berpengaruh di Timur Tengah. Tapi nggak banyak yang tahu kan, kalau ternyata negara ini punya musuh juga loh. Negara mana saja kah itu? Yuk, langsung disimak sampai habis. Yang pertama adalah Iran yang sejak lama dianggap sebagai ancaman terbesar atas stabilitas Timur Tengah oleh Arab Saudi. Secara kan Arab Saudi menganggap diri mereka sebagai pemimpin dunia muslim. Kedua, negara ini memang sama-sama berkekuatan besar di Timur Tengah. Jadi nggak heran kalau keduanya menganggap saling merasa terancam akan upaya mendominasi kawasan. Jurang pemisah ini sudah mulai ada sejak 14 abad silam, sejak terbelahnya Islam menjadi dua aliran arus utama, Sunni dan Syiah. Di masa itu muncul perdebatan mengenai siapa yang seharusnya meneruskan kepemimpinan umat muslim sepeninggal Nabi Muhammad. Jadi, selama berabad-abad, kedua negara ini bersaing untuk memperjuangkan interpretasi yang sesungguhnya mengenai Islam. Dan paham Sunnilah yang berhasil mendominasi hingga 90% populasi muslim dunia. Namun, sejak tahun 1979, Muslim Syiah mulai unjuk kekuatan setelah revolusi di Iran pecah dan berhasil menggulingkan pemerintahan sekuler. Sejak itu pula Iran mulai menyatakan dukungan terhadap isu-isu Syiah di Lebanon, Irak, dan daerah lain di seluruh penjuru Timur Tengah dan menjadi negara yang benar-benar Syiah. Persaingan pun menjadi semakin terang-terangan dan puncaknya terjadi pada tahun 1987 ketika Saudi mendukung pemerintah Irak dalam perang berdarah dengan Iran dan menjadi persaingan terbesar pertama bagi keduanya, sebab memakan hingga 400 korban jiwa dan sebagian besar korban adalah umat Syiah Iran yang sedang melaksanakan jemaah haji di Arab Saudi. Iran pun melayangkan balas dendam, di mana aksi protes saat itu menyerang kedutaan besar Saudi dan Kuwait yang menewaskan salah satu diplomat Saudi. Hubungan keduanya sempat membaik di tahun 1997 setelah Iran melakukan pemilihan umum presiden, dan pada tahun 2001, kedua negara ini menandatangani kesepakatan keamanan. Tapi hubungan baik itu tidak berlangsung lama. Hubungannya kembali terpuruk setelah 2 tahun kemudian saat invasi Amerika Serikat di Irak berhasil menggulingkan Saddam Hussein. Dan sejak 2016, Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Iran ditutup di Arab Saudi dan baru dibuka kembali menjelang musim haji 2023. Kedua negara ini sepakat memulihkan hubungan diplomatik. Raja Salman bahkan mengundang Presiden Iran ke Riyadh pada bulan Maret lalu. Nah, sebenarnya hubungan Iran dan Arab Saudi juga sempat memburuk karena ada kaitannya dengan negara Yaman. Jadi pada tahun 2014, Iran disebut-sebut mendukung kelompok pemberontak Syiah Houthi di Yaman. Pemberontakan ini terjadi karena mereka menentang pemerintahan Yaman yang didukung oleh Arab Saudi. Berawal dari demonstrasi, ribuan demonstran yang dipimpin oleh Abdul Malik al-Houthi turun ke jalan untuk menuntut pemerintah Yaman agar membatalkan pencabutan subsidi BBM yang diumumkan sebulan sebelumnya. Dan konflik ini terus berlanjut hingga membuat Presiden Yaman kala itu, Abdurrahman Mansur Hadi, mengungsi ke kota Arab Saudi, Riyadh. Menurut para analis politik dari Amerika, kelompok Houthi sebenarnya hanya menuntut pembagian kekuasaan lebih besar dalam pemerintahan nasional. Juga kelompok Syiah di sana ingin menggolkan tuntutannya bagi otonomi luas kawasan Saada di utara Yaman. Di tahun berikutnya, Arab Saudi bahkan memimpin serangan udara untuk menghancurkan kelompok Houthi di Yaman. Lebih parahnya lagi di tahun 2019, bersama sekutunya Amerika Serikat, Arab Saudi bahkan menuduh Iran membantu serangan Houthi yang menghantam fasilitas minyak milik Arab Saudi dengan menggunakan drone dan rudal, sehingga menyebabkan kerusakan dan produksi terganggu. Namun, Iran juga bersikeras membantah tuduhan Arab Saudi dan Amerika Serikat atas serangan itu. Dan setelah 9 tahun lamanya perang berkecamuk, melalui mediasi Oman, delegasi Arab Saudi pun akhirnya berunding dengan pejabat kelompok Houthi untuk mengakhiri perang pada bulan April lalu. Selanjutnya, ada hubungan antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi yang baru-baru ini memanas. Bagi yang belum tahu aja nih ya, meski kedua negara ini berada di daratan Arab,
Tapi Uni Emirat Arab dan Arab Saudi memiliki perbedaan mencolok. Uni Emirat Arab adalah negara federasi dari 7 negara bagian yang di dalamnya ada Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, dan Al Quwain yang dipimpin oleh seorang presiden. Beda dengan Arab Saudi yang merupakan negara monarki absolut yang dipimpin oleh raja. Polemik antara Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sebenarnya sudah mulai terjadi sejak tahun 2021 lalu akibat kuota produksi minyak. Selain itu, kedua negara ini juga sama-sama bersaing dalam berbagai sektor. Selain pasar minyak global, juga pariwisata, jasa keuangan, dan teknologi. Tahu sendiri kan, sejak lama Arab Saudi adalah raksasa dalam pembangunan di kawasan Timur Tengah. Nah, kehadiran Uni Emirat Arab ini dianggap sebagai kompetitor yang mencemaskan. Nah, yang terbaru nih, putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman alias MBS ini mengungkapkan bahwa sekutunya yang dipimpin Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan alias MBZ telah menikam negerinya dari belakang karena berselisih tentang siapa yang mengambil keputusan di Timur Tengah sebab Arab Saudi ingin menaikkan harga minyak. Belum lagi persoalan konflik di Yaman. Antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memiliki kepentingan yang berbeda sehingga gesekannya makin kuat. Padahal dulu mereka ini sekutu. Kini kedua pemimpin negara ini bahkan dikabarkan sudah 6 bulan tidak saling berkomunikasi. Lah, kan dalam Islam marah lebih dari 3 hari aja udah dosa. Apalagi 6 bulan ya? Next, ada Qatar yang sempat menjadi musuh Arab Saudi selama beberapa tahun sebelum akhirnya keduanya rujuk. Jadi sejak tahun 2017 lalu Arab Saudi dan 3 negara Arab lain yaitu Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir memutuskan untuk menerapkan blokade diplomatik, perdagangan, dan perjalanan ke Qatar. Dampaknya, beberapa maskapai penerbangan besar yang berpusat di negara-negara ini termasuk Emirates menghentikan layanan penerbangan ke Qatar. Selain itu urusan pangan, energi, media, pelayaran, hingga keuangan tentu saja jadi terganggu. Awalnya, Arab Saudi dan negara-negara lain menuduh Qatar mendanai organisasi teroris dan mengizinkan Taliban Afghanistan untuk mendirikan sebuah kantor politik di dalam negerinya, serta berhubungan terlalu dekat dengan Iran. Selain itu, mereka juga mengkritik penyiaran Al Jazeera, sebuah stasiun TV berbahasa Arab dan Inggris yang berbasis di Doha, Qatar. Soalnya, Al Jazeera ini adalah salah satu jaringan berita terbesar di Timur Tengah dan memungkinkan pandangan positif kelompok Islam radikal untuk ditonton. Tapi Qatar sebagai salah satu negara terkaya ini membantah tuduhan-tuduhan itu. Dan semakin jelas terlihat bahwa negara-negara yang berkonflik dengan Arab Saudi ini sebenarnya sedang berkompetisi dalam mengerahkan pengaruh di seluruh dunia Arab. Krisis diplomatik Qatar ini direspon dengan berbagai reaksi secara global. Ada yang menyarankan untuk terus berdialog satu sama lain, ada yang tidak ingin ikut campur, ada yang mendukung untuk pemutusan hubungan, bahkan Kuwait berusaha melakukan mediasi perundingan antara Qatar dan Arab Saudi untuk meredakan ketegangan. Hingga akhirnya 3 tahun berlalu dan pada tahun 2021, Arab Saudi memutuskan untuk membuka kembali ruang udara, laut, dan daratnya untuk Qatar.